Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Kita besok terakhir ya selama Ramadan. Besok hari Ahad. Ya, besok hari Rabu enggak orang kerayu ya. Ya, kerayu ya. Surat Toha 7. Surat yang ke-7. Ya. 180. Dalam di atasnya 180 tadi kan ada 179. Ya. Katanya akan dilindungi rakaat jin dan manusia. Kalau ini itu barangkali bukan. Ibu-ibu coba fokus ke surat Al-A'raf kembali. Al-A'raf khusus di ayat 179. Tadi kan 180 ya. Sekarang 179. Iya. Seratus 179. Sudah ketemu? Oke, di sini dia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itu ada jaminan di situ ya. Kata-kata laqad. Wawnya itu terhubung kepada ayat yang sebelumnya. May yahdillahu fahuwa muhtadi wa may yudillu ya kan faulaika humul khasirun. Siapa yang diberi petunjuk ya kan, siapa yang diberi oleh Allah petunjuk maka dialah berada dalam petunjuk Allah. Kalau siapa yang disesatkan mereka akan menjadi orang yang rugi. Nah, lalu Allah bersumpah di situ walaqad taukid benar-benar ya kami akan jadikan di dalam neraka itu penghuninya itu kebanyakan dari jin dan manusia. Ada 3 diberi kesamaan di situ. 1, sama-sama berakal, punya hati, kolbu, ya kan? Sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga. Oh kalau begitu sama dengan manusia? Iya. Jadi jin itu sama dengan manusia. Alamnya yang berbeda. Tinggalnya jin itu sebenarnya di mana? Di alamnya. Alam jin itu ya di sini yang banyak. Kadang-kadang kan disuruh masuk misalnya ke tepi apa? Baca assalamualaikum. Kan disuruh kita kayak gitu. Jadi begini. Kenapa orang? Kenapa kita jin itu ada di bumi. Ada di bumi. Cuman bedanya dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Itu bedanya satu. Dimensinya beda. Dia di bumi. Cuman lebih senang di tempat yang lembab, yang kotor. Makanya kita berlindung kepada Allah masuk ke dalam toilet itu. Karena jin itu ada di situ.
Tulang-tulang yang dilempar-lempar, dibuang-buang kayak apa? Kayak di rumah-rumah potong itu. Kan ada dibuang-buangnya di bandar-bandar tuh potong tulang bekas itu, itu dia suka di situ. Makanya dia kotor, dia menjijikan, dia bengek apa dengan ribut, dia kacau kehidupannya, ya kan? Nah, maka itu ketika dia mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, ada yang dapat petunjuk itu. Maka jadilah dia jin yang Islam. Ya kan? Makanya surat jin tadi itu kan fa'amanna bih. Kami beriman. Itu buktinya. Ada jin yang beriman. Karena dia mayoritas itu berbeda dengan kita tidak boleh minta tolong kepada jin. Tapi banyak orang yang berteman dengan jin. Iya, berteman dengan jin itu akibatnya apa? Akibatnya syirik. Menggunakan jin sebagai penolong itu nanti syirik. Bersahabat dengan jin. Iya. Coba lihat kembalilah surat jin tadi. Ada juga ustaz katanya yang punya jin. Iya, yang menyebut dia ustaz itu siapa? Dia atau kita? Salah kita itu Semarang aja menyebut ustaz itu masalahnya. Salah pandai mengaji itu ustaz itu masalahnya. Dukun. Oh, si itu ada jin, ada jin. Oke, saya akan jawab semua itu. Satu sebelum saya ceritakan pada Pak Haji tadi, saya jawab dulu yang Ibu keluhkan itu. Ini. Nah, ayat 6 ini ya. Ini konsepnya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa sesungguhnya karena terus menerus laki-laki dari golongan manusia, laki-laki dari golongan manusia, paham kita? Ada laki-laki, berarti ada perempuan kan? Ya'udzu berlindung, meminta tolong birijalin, laki-laki minal jin, laki-laki dari jin. Berarti laki-laki ada jin kan perempuan? Dari mana tahunya? Karena ada laki-laki. Ada sama itu. Berarti kalau begitu jin itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Kalau ada manusia laki-laki, ada perempuan, berarti kawin mengawin, punya keturunan. Berarti jin kawin mengawin juga ada keturunan. Beranak pinak ada jin, ya. Beranak pinak anak manusia, sama. Cuman di sini dirambu-rambukan ketika sekelompok laki-laki dari manusia datang kepada jin minta tolong, maka jin itu menambah fazaduhum, humnya ini kepada manusia, rohaqa, menambah kesalahan, kesesatan. Jadi siapa yang menjadikan jin itu sebagai teman, maka jin itu akan menyesatkan dia. Jadi kalau Kita kan tidak tahu, makanya tidak boleh. Mau jin Islam dia, mau jin kafir, kita nggak punya KTP dia kan. Sedangkan manusia Islam pun ada yang jahat, ada kan? Ada yang sombong, ada yang zalim. Jangan bilang nanti oh jin Islam ini Ustaz. Memang jin yang Islam tidak ada pula yang sombong, ada. Makanya sama saja antara mereka berdua ini. Samanya apa? Selama manusia itu tidak menggunakan otaknya, tidak menggunakan hatinya, tidak memfungsikan telinganya, tidak menggunakan matanya, jin juga begitu. Maka disamakanlah, ketiga-tiganya ada. Jadi jin itu punya hati juga. Manusia juga punya telinga, jin punya telinga juga, jin punya mata juga. Sama makhluk Allah, beranak pinak, kawin mengawin, ada yang beriman. Malah lebih hebat tadi kan, ketika Nabi membacakan Al-Quran di lembah Nahlah, langsung jin itu langsung mendengarkan, terkagum-kagum dia. Iya kan? Jadi kalau adalah hari ini dibacakan Al-Quran pada dia, ciusnya kayak ayam. Berarti lah dia. Jadi terjawab gitu. Nabinya Nabi Muhammad. Dari mana kita menganalisa tadi? Itulah surat jin. Allah beri satu surat namanya surat jin. Setan itu sebenarnya bagian dari jin.
bagian dari jin, juga bagian dari manusia. Ini kan digandeng nama manusia dengan jin, ini kan tidak sekali sekarang nih. Di waktu surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Iya. Jadi itu membuktikan sebenarnya bahwa jin itu sama dengan kita. Kalau begitu nanti ada jin yang masuk neraka, ada manusia yang masuk neraka. Berarti ada jin yang masuk surga. Iya. Jadi kehidupan mereka seperti manusia juga. Pernah pindah, ada makan dan minum juga. Ada yang meninggal, ada yang hidup. Analisanya dari mana gitu? Saya belum pernah masuk ke alam jin, kecuali pakai celana jin. Nah, itu baru pernah. Dari analisa ulama, kenapa? Satu, dia punya akal, dia punya telinga, berarti sama-sama mendengar. Kalau dia fungsikan, beriman dia, taat dia kepada Allah. Kalau tidak difungsikan, sama dengan manusia. Manusia punya akal, manusia punya telinga, punya mata. Dia ada yang laki-laki, manusia ada laki-laki. Kalau ada laki-laki berarti ada perempuan. Nah, mungkin Allah menyebutkan. Makanya malaikat tidak punya jenis, tidak pernah sebutkan laki-laki. Malaikat itu tidak disebutkan jenis kelaminnya, karena dia tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Ya malaikat saja. Nah, kalau jin tadi kan ada ayatnya. Sekelompok manusia laki-laki dari manusia datang kepada sekelompok laki-laki dari jin. Dari situ analisanya. Ya kan? Berarti ada laki-laki dari manusia, ada perempuan. Ada laki-laki dari jin, ada perempuan. Untuk apa gunanya laki-laki dan perempuan? Oh, ada kawin mengawin, ada anak beranak. Oh, berarti jin kawin mengawin juga. Itu cara menganalisa. Jadi tadi kan ada jin tinggal di rumah. Di mana-mana saja dia ada. Terus kita tinggal juga di situ. Istilahnya, ada nggak kita bertabrakan dengan jin? Jangankan bertabrakan, dia masuk. Dia masuk ke dalam diri manusia. Kita kan karena orang bilang gara-gara jin kamu jadi sewa juga. Jadi apa begini, Bu? Ada dua penyebab jin itu masuk ke dalam diri kita. Satu ada intern, yang kedua ada ekstern. Penyebab internnya itu karena memang jiwa kita kosong dari mengingat Allah. Acok saya mana-mana panjang mengenanya, nah tentu saya masuk jin. Masuk dia. Nah gitu. Dan tujuannya bisa saja menolong, meringankan beban, tapi sampai di dalam menjadi penyakit dia, kesurupan dia. Makanya orang yang kesurupan itu, apa yang diajar oleh Rasulullah di samping berzikir, pukul dia, pukul. Ya, ukhruj ya aduwallah. Keluarlah wahai musuhnya Allah. Karena dia sedang mengganggu. Nah, berarti jin yang baik itu tidak mengganggu dia. Kalau tabrak karena alam kita berbeda. Ada Pak, di kamar mandi di mana-mana ada. Cuma kalau kita sudah berada, ya kan, di rumah, ketika rumah kita kosong lalu kita masuk, assalamualaikum, dia kabur tuh. Bukankah jin itu pernah diceritakan terkencing-kencing? Makanya kotor dia. Semarang saja gambarnya. Jadi kalau ada orang Semarang saja gambarnya, itu anak buah jin tuh. Yang paling ditakuti oleh jin itu, yang kafir itu ya, zikir. Maka orang yang berzikir akan jauh dari jin. Iya, makanya berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari dia tuh. Terkencing-kencing dia lari kan. Sampai nanti selesai azan, hanya balik dia. Gitu dia. Tapi kalau adunya mau tahu-tahu waktu azan, dia jadi jin tuh. Apa yang banyak? Manusia yang jadi jin. Ini kan ada Bapak Ibu. Nah, berlindung kepada Allah yang memelihara, yang menguasai, ya kan? Robnya manusia, rajanya manusia, sembahan manusia. Dari apa? Dari kejahatan bisikan yang tersembunyi. Bisikan tersembunyi itu ke dalam dada manusia. Berarti ada dari golongan jin dan manusia. Jadi ada jin ini yang menjadi musuh bagi kita, namanya setan. Manusia menjadi musuh bagi kita, namanya setan. Maka setan itu sifat kepada makhluk yang namanya manusia yang jahat dan kepada jin yang
yang jahat itu. Kita kembali pertanyaan tadi itu, kalau dia Islam gimana kita tahunya? Kemudian Bapak Ibu, tidak pernah ada jin bisa kita lihat dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya tidak akan pernah ada. Ya, kita tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya seperti apa. Kalau seandainya terjadi seperti ini, dia suaminya meninggal umpamanya, kemudian terbawa pikirannya kepada suaminya siang malam begitu saja. Kemudian malam siang terbayang-bayang, sore malam tidak mau lalu matanya. Pas dia keluar dari rumahnya, mungkin dia ke dapur dan segala macam, lalu dia ketemu dengan kudanya di dapur yang mirip mana bantuannya. Lalu berdialog dia di situ, iya kan? Nah, sehingga orang mengatakan kudamu tadi malam pulang, tibanya di rumah, terus apa kami? Anda pernah cerita begitu kan? Itu bukan udahnya yang pulang. Jin tadi itu berupa wujud seperti apa yang dia idam-idamkan tadi. Lalu jin itu berubah bentuk seperti persis suaminya. Karena suaminya itu tidak akan pernah pulang. Kalau boleh pulangnya mana lo? Kan sawi-sawinya pulang itu taruhnya mana? Iya kan? Jadi tidak ada lagi manusia kalau sudah meninggal, tidak ada balik-balik ke dunia ini. Dia berada di alam barzah. Jadi jin tadi itu merubah bentuk ke dalam bentuk siapa yang dia idam-idamkan. Kalau dia mau tidurnya itu pengananya ke sesuatu, nanti jin itu akan masuk. Maka mimpi itu, dalam mimpi dia akan membawa jadi bawaannya. Makanya berzikir. Yang paling ditakuti oleh jin-jin kafir itu adalah zikir. Maka itu perbanyak isi dengan zikir. Maka kalau kosong jiwa manusia, dia akan masuk ke dalam. Itulah yang disebut dengan kesurupan. Ada faktor dari non internal ya, mungkin ada bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia ini yang sensitif. Ada yang seperti itu. Nah di situ dia masuk. Ada yang pagali berarti kan? Ada yang terpecik sekali ya. Ada yang lata kan seperti itu kan? Nah di situ dia masuk jin itu. Ya kan? Makanya untuk mengeluarkan jin itu adalah kalimat zikir. Itu kelendak ayat-ayat. Nah kalau rumah kita tidak ingin dimasuki oleh jin yang seperti itu, sering saja baca di rumah itu surah Al-Baqarah. Ya kan? Jadi jin itu memang punya akal dia, punya telinga, punya mata. Nah sama saja. Maka itu penyebab jin masuk neraka tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, dan penyebab manusia masuk neraka juga sama. Makanya Allah katakan tadi walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Nah, itu yang menarik tuh. Bisa binatang ternak. Binatang ternak kan punya telinga juga. Binatang ternak punya mata juga. Binatang ternak punya hati, bukan gak ada hatinya pada. Karena tidak berfungsi. Binatang ternak itu tidak berfungsi. Mana ada dia tahu nih, ini rumput tetangga, ini rumput dia, enggak ada. Iya kan? Binatang-binatang mana tahu ya. Maka itu ketika manusia tidak memfungsikan yang tiga itu, dia sama selevel dengan binatang. Malah ada ayatnya lagi mengatakan balhum abdol, bahkan lebih rendah. Kalau binatang tidak tahu halal haram, dia binatang. Tapi kalau manusia tidak tahu halal haram, dia kan manusia. Gara-gara tidak tahu itulah maka dibuatlah dia lebih rendah daripada binatang itu lebih tersesat. Kenapa? Kalau binatang sesat tidak bisa halal haram, tidak tahu taat patuh dan segala macam, nya tidak dosa ruku neraka dia dulu. Ya kan? Tapi manusia kalau sama lo jadi wantu, nanti ada suruhku ada neraka. Itu masalahnya. Itu yang disebut balhum abdal. Ulaika humul ghafilun. Itu letaknya. Makanya nanti orang di akhirat itu bisa minta saja, ya Allah, tolong kenapa dulu kami tidak jadikan binatang saja ya Allah. Kenapa? Karena binatang tidak dihisab. Baru dia sadar. Kenapa dulu saya tidak gunakan akal saya? Nah, itulah yang menyebabkan nanti penyesalan di situ. Sekiranya dulu saya menggunakan akal saya, tentu tidak masuklah kami ke dalam neraka sa'ir.
Ada ratap-ratap yang seperti itu. Ya kan? Nah, disitulah pentingnya akal. Kalau tidak ingin dihisab, jadi orang yang tidak berakal. Makanya orang gila tidak dihisab. Jadi orang yang diruqyah itu kemasukan jin. Di ruqyah ya, masukkan jin. Ya kan? Jadi jin itu ada juga yang mati. Ya, yang kekal itu kan dari kelompok iblis, Azazil. Yang kelompok itu yang apa? Tidak ada. Yang tidak mati kan dia minta kepada Allah. Jadi berkembangnya ada, matinya tidak ada. Iya, itulah dia. Kelompok Azazil itu yang, jadi jin itu ada yang kelompoknya yang seluruhnya kan sebenarnya ada 3 ya. Ada malaikat, ada manusia, ada jin. Kan gitu ya. Tugasnya masing-masing. Sebenarnya awalnya sama saja dengan manusia kan. Ya kan? Malah dianggap dia patuh dulu kan. Nah, dari kelompok yang minta kepada Allah itu supaya ditunda kematiannya, itu yang kekal. Kalau yang kelompok jin yang lain itu tidak. Tapi saya tidak bisa pula menunjukkan di mana pekuburan jin gitu ya. Yang mau tahu itu untuk permak jin yang tahu umumnya. Itu di simpang jalan. Ya. Permak jin bayi 25.000 kan.